Dulu klasik, dulu apa namanya sekarang? Lewat jam 8 malam, rombongan kami pun melaju dari Denpasar ke Tanah Jawa. Syiar agamanya, ia arungi samudra, tibalah di Pulau Jawa. Tepat jam 13:15 tanggal 31 April 2013, kami baru nyampe di parkiran yang tidak jauh dari Makom Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau diperkirakan lahir di negeri Samarkand, Asia Tengah, yang selama 13 tahun bermukim di negeri Champa atau Kamboja dan menikahi seorang putri raja dan memberinya 2 orang putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Said Ali Murtado alias Raden Santri. Pada tahun 1392, beliau pun hijrah ke Pulau Jawa, yakni di desa Sembalo atau daerah Leran, kecamatan Manyar, yang kala itu masih dalam kekuasaan kerajaan Majapahit. Kemudian, setelah membangun pondokan tempat belajar agama di Leran tersebut, pada tahun 1419, beliau pun wafat dan dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Sebelum melaksanakan ziarah ke Makom Sunan Gresik, kami melaksanakan sholat terlebih dahulu, yaitu sholat jamaah takdim, duhur, dan asar di Masjid Sunan Gresik. Untuk mengenal Tuhannya, ialah Allah Ta'ala, pencipta alam semesta. Kemudian setelah itu kembali para jemaah melakukan ziarah di Makam Sunan Gresik yang terletak di Desa Gapuro, Sukolilo, Kota Gresik, Jawa Timur. Perjalanan jemaah ziarah At-Targhibul Hikmah selanjutnya adalah menuju ke Makom Sunan Giri yang ada di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Salah seorang wali, kekasihnya. Sekitar kurang dari 1 jam akhirnya kami serombongan pun sampai di Terminal Sunan Giri. Dari terminal atau dari tempat parkir mobil ke Makom Sunan Giri memang lumayan cukup jauh, sekitar ada 2 km. Akan tetapi di sini alat transportasi sudah disiapkan. Di antaranya kita bisa menaiki ojek ataupun delman. Biar lebih berkesan, kali ini saya naik andong atau delman bersama rekan peziarah lainnya. Walau agak lamban, tapi justru kami dapat dengan santai melihat keadaan sekitar. Walaupun secara kebetulan andong yang kami tumpangi aroma parfumnya belum diupdate, sehingga sedikit berbau kurang sedap. Diperkirakan 1/4 jam saya tiba di pangkalan parkir Sunan Giri. Dari sini pun kami harus memanjat ke atas bukit dengan berjalan kaki sekitar 100 meter. Karena perjalanan kami sambil ngobrol, akhirnya tanpa terasa sudah nyampe di puncak bukit, tepatnya di areal Makom Sunan Giri. Sunan Giri adalah Muhammad Ainul Yakin atau Raden Djoko Samudra atau Raden Paku
Beliau lahir di Blambangan pada tahun 1442. Ayahnya bernama Maulana Ishak, seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah. Sedangkan ibunya bernama Dewi Sekardadu, yaitu putri dari Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa akhir kekuasaan Majapahit. Pada masa kecil, Sunan Giri pernah dihanyutkan ke Laut Selat Bali oleh Patih Menak Sembuyu, karena dengan kelahirannya itu tentu akan menjadi pewaris tahta kerajaan. Namun kemudian ditemukan oleh dua orang pelaut, yakni Sabar dan Sobir, lalu dibawa ke Gresik dan diadopsi oleh seorang saudagar perempuan pemilik kapal. Karena beliau ditemukan di laut, maka dijuluki Joko Samudra. Ketika telah dewasa, beliau belajar agama di Ampel Data, yaitu kepada Sunan Ampel. Setelah Sunan Ampel mengetahui asal-usulnya, kemudian Sunan Ampel pun mengirimnya ke Pasai dan mempertemukan Joko Samudra dengan Maulana Ishak yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Kemudian di sana pula lah dia mendalami ajaran agama bersama dengan Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Setelah itu Raden Paku kembali ke tanah Jawa. Kemudian ia mendirikan pesantren di perbukitan Sidomukti Kebomas. Karena beliau ada di perbukitan, sedangkan bukit itu adalah giri, maka dari sejak itulah beliau dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Kemudian pada tahun 1506 beliau wafat dan dimakamkan di sana.